Pemirsa, salah satu limbah rumah tangga yang mencemari air berasal dari deterjen. Melihat hal tersebut, salah satu Binatu di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten menggantikan deterjen dengan ekoenzim yang ramah lingkungan. Lalu bagaimana penggunaan ekoenzim sebagai pengganti deterjen? Berikut liputan jurnalis Metro TV Indira Pramesti dengan juru kamera Syahdam Arrahman untuk Anda. Pemirsa, isu lingkungan menjadi salah satu isu utama masa kini. Dan melihat hal tersebut memang banyak masyarakat yang mulai beralih ke pola hidup ramah lingkungan. Dan salah satunya hal tersebut diimplementasikan oleh Binatu yang berada di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, yaitu Binatu Koem, di mana mereka menggantikan deterjen menjadi ekoenzim. Dan hal tersebut melihat memang deterjen menjadi salah satu polutan rumah tangga terbesar yang banyak mencemari air. Nah, pemirsa, saat ini saya akan mencoba melondri menggunakan ekoenzim. Nah, dan untuk tahu lebih lanjut, ayo ikuti saya. Iya, Mbak. Mau masukin laundry? Oh, alah. Iya. Sebentar, minta tolong, Mbak, ditaruh. Berbeda dengan laundry atau Binatu pada umumnya yang menggunakan deterjen, Binatuku menggunakan ekoenzim. Mbak Indira, ini nanti 3 hari jadi ya, kan tanggal 19 jadinya tanggal 22. Bisa diambil. Penggunaan deterjen merupakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari untuk mencuci. Namun deterjen menjadi polutan yang mengancam ekosistem di air. Oh, proses gimana? Boleh saja. Mari silakan. Pemilik dari Binatuku, Anantasari, mengatakan bahwa transformasi menuju ekoenzim merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Berawal dari kegiatan pemilahan sampah yang rutin dilakukan, semakin lama ide pengelolaan limbah organik rumah tangga berkembang menjadi bisnis rumahan yang ia kembangkan saat ini. Penggunaan ekoenzim dalam usaha Binatu miliknya ini sudah mulai sejak tahun 2021. Dirinya membuat sendiri dengan ekoenzim yang bahannya ia peroleh dari lingkungan sekitar. Memang dari 2019 itu sudah mengajak warga sekitar untuk mengumpulkan sampah-sampahnya seperti itu, baik organik maupun anorganik. Nah, begitu saya kenal ekoenzim di Oktober 2020, saya belajar ada sabunnya, menarik nih. Jadi untuk penghilang nodanya, saya membuat sendiri sabun dengan ekoenzim dari minyak jelantah juga. Jadi benar-benar memanfaatkan material yang sudah tidak kita pakai tapi kita pakai kembali dengan bentuk lain. Ya, kita masukkan, Mbak. Nah, ini kan sudah ada. Kali ini tim Metro TV turut ikut membantu proses pembuatan ekoenzim. Dalam prosesnya, kulit jeruk, lemon, mangga, dan nanas menjadi bahan pembuat ekoenzim tersebut. Apa yang tercium, Mbak? Kayak aroma alkohol begitu ya. Masih ada seger-segernya gitu. Iya. Bahan-bahan organik ini akan dicampur dengan air dan juga molase. Kemudian nantinya bahan tersebut akan terurai sebelum akhirnya bisa dipanen dalam waktu 3 bulan. Jadi saya pakai juga untuk bersih-bersih rumah. Dari ngepel, kemudian bersihin kaca, seperti itu. Jadi kalau untuk ibu sendiri nggak cuma untuk itu ya? Bukan hanya untuk laundry, iya, tapi untuk berbagai macam. Iya, supaya dia tercampur dengan cairan. Nah, cairan ini air dan molase, iya, atau gula merah bisa kita pakai. Pada awal penggunaan ekoenzim di Binatu miliknya, tidak sedikit pelanggan yang merasa ragu karena melihat cairan ekoenzim yang berwarna coklat. Namun ia berhasil membuktikan bahwa sabun ekoenzim yang ia gunakan tidak merusak pakaian dan memiliki daya bersih yang lebih. Mengganti deterjen dengan ekoenzim membawa kepuasan tersendiri bagi Anantasari karena limbah laundry yang dihasilkannya tidak membunuh ekosistem yang berada di selokan. Ini Mbak Indira, ini contoh sabun cair yang saya buat. Bisa dicium nih, dicoba dicium aromanya seperti apa. Baunya wangi ya, Bu? Wangi sebetulnya. Iya, betul. Dampak yang oleh lingkungan ya, terutama saya pribadi ya Mbak, kalau untuk lingkungan sekitar paling tidak selokan yang saya lewatin untuk membuang limbah laundry saya ini tidak membunuh ekosistem yang ada di dalam selokan seperti ikan, kata dan sebagainya begitu. Karena cairan yang kita keluarkan dari mesin cuci itu juga aman.
mau dipakai untuk nyiram tanaman pun tidak masalah, karena semua bahannya adalah alami. Harapan saya sih, kalau rumah tangga sudah mempergunakan sabun cair ramah lingkungan ini, paling tidak satu, kita memakai limbah kulit buah kita untuk bikin ekoenzimnya. Kemudian yang kedua, limbah yang kita hasilkan dari cuci baju, cuci piring, itu sudah limbah yang aman buat lingkungan sekitar. Itu aja harapan saya. Karena kan air dari selokan mengalir ke sungai, dari sungai ke laut. Otomatis kalau kita sudah memberikan hal baik di awal, harapannya sampai ke laut pun bersih. Seperti itu aja sih, Mbak. Dan pemirsa, dari ekoenzim yang diproses seperti ini, akhirnya menjadi sabun yang digunakan oleh Binatu ini untuk mencuci pakaian menggantikan deterjen, sehingga bisa dibilang Binatu ini lebih ramah lingkungan. Harapannya ini bisa menginspirasi bagi pemirsa yang ingin mengubah pola hidupnya menjadi ramah lingkungan demi kebaikan lingkungan sekitar. Dari Tangerang Selatan, Banten, Indira Pramesti, Syadam Ar-Rahman, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.